Jadi dilihat saja sebenarnya sudah kelihatan. Nanti akan kelihatan sifat-sifat dari orang yang punya akun Kaskus ini. Dan dia memang sudah disebut Kaskus edik. Kalau Kaskus yang masih awal, dia Kaskuser namanya. Tapi kalau sudah edik, itu berarti tiap hari bisa posting banyak. Apa yang ditulis Fufafa ini memang menurut saya sudah di luar nalar manusia. Dia pernah nulis Fufafa ini tahun 2014. Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Terus pas menuncak dia ngibarkan bendera merah putih, lalu berteriak titik gitu ya. Kembalilah ke pelukanku. Selain itu dia punya ketertarikan terhadap bagian tubuh wanita. Sini coba lihat susunya. Ini ada gambar di atas sebenarnya, yang gambar seksi, tapi nggak saya tampilkan. Next. Nah ini, jadi niat dia itu sudah kelihatan. Tanggal tua, penaknya ngedit foto terus nge-share berita hoax neng Kaskus. Dia lupa dia ngetiknya itu di Cilipari. Jadi dia kadang-kadang lupa ngetiknya itu di Cilipari atau di Fufafa. Dia lagi ngetik di Cilipari. Tahu siapa pemilik Cilipari? Jelas kalau ini. Nggak usah ditanyain lagi, kalau Kaskus kan ada yang ngelak ya. Bahkan IG-nya itu jelas Markobar 1996. Itu adalah Instagramnya Martabak Kota Barat waktu itu. Ini paling menarik. Tanggal 11 November 2013, Menteri Koperasi UKM waktu itu, ya, Pak Syarif Hasan, itu punya acara di UNS, Universitas Negeri 11 Maret. Pesan cateringnya Cilipari. Saya tahu persis pesan cateringnya di Cilipari, soalnya sudah saya cek ke sana. Fufafa menuliskan esok paginya, saya berterima kasih dan bersyukur, soalnya acara kemarin pesan cateringnya, moga-moga Pak Menteri suka masakan saya. Cateringnya Cilipari yang berterima kasih Fufafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Akhirnya inilah yang kita tunggu-tunggu. Roy Suryo buka data dan menguatkan bahwa 99,9% Fufafa adalah Wapres Gibran. Hal ini sekaligus menjawab tantangan dari DJ Anak Jenderal yang mengajak Roy Suryo untuk buka data. Mari kita simak bersama videonya dan harap tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Gampang sebenarnya mengusut si Fufafa itu karena servernya ada di Indonesia. Lanjut, next. Inilah Kaskus. Dan kita langsung pada satu subjek yang akhir-akhir ini sangat mencuat, yaitu salah satu akun yang namanya Fufafa. Dilihat dari picture message-nya atau profil picture-nya, ini udah jelas sebenarnya anaknya ini kenapa gitu, atau orang yang punya ini sebenarnya sifatnya apa. Dia sengaja pakai simbol pork festival makanan babi tahun 2016 di Semarang. Waktu itu ada di Plaza Semarang. Jadi dilihat saja sebenarnya sudah kelihatan. Nanti akan kelihatan sifat-sifat dari orang yang punya akun Kaskus ini. Dan dia memang sudah disebut Kaskus edik. Kalau Kaskus yang masih awal, dia Kaskuser namanya. Tapi kalau sudah edik, itu berarti tiap hari bisa posting banyak. Lanjut, next. Dia juga punya akun namanya Cilipari. Cilipari itu juga ada akun di Kaskus, tapi tidak terlalu aktif. Lanjut, next. Nah, saya akan menunjukkan kalau sementara ini banyak hoax yang mengatakan kita ini para pejuang ini hanya omong-omong saja. Silahkan lihat presentasi ini. Nanti ini benar-benar ilmiah dan siap diuji coba. Ya, detail banget. Jadi, pertama kali adalah ini ada akun namanya RKGBRN. Siapa RKGBRN? Dilihat dari kata-katanya jelas. Jadi ada yang tanya, RKGBRN, Gibran, piye kabarmu? Gak ikut kampanye Papa Tercinta di Jakarta. Ini 2012. RKGBRN adalah Gibran. Clear. Dan ini banyak sekali. Ini saya contohkan satu aja. Next. Nah, apa yang ditulis Fufafa ini memang menurut saya sudah di luar nalar manusia. Dia pernah nulis Fufafa ini tahun 2014. Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Terus pas menuncak dia ngibarkan bendera merah putih, lalu berteriak titik gitu ya. Kembalilah ke pelukanku. Terus habis itu dia gelinding ke bawah seperti seekor landak. Pas sampai di bawah dia langsung membeli jagung bakar. Saya bukan psikolog apalagi psikiater. Dr. Tifa pernah menjelaskan makna ini. Orang yang menulis seperti ini orang yang sakit jiwa. Iya, nggak jelas ini pikirannya. Lanjut, next. Ini dia nulis 2014 Agustus. Udah dibela-belain jadi mualaf, malah dicerain istri, punya anak homo, tinggal satu, gagal nyapres. Silahkan dibaca. Ya, saya aja nggak kuat sampai baca Pak Edi. Ya, lanjut, next. Nah, ini nggak usah saya baca semua ya, tapi kotor sekali kata-katanya ya. Tuh, yang paling kanan tuh, ganteng, ya. Kiri, pengamat apa sih? Pengamat ya. Inilah tulisan-tulisan dari Fufafa. Lanjut. Saya nggak perlu bacakan semua, nanti copy aja. Ini sudah saya kumpulin biar gampang. Kalau Prabowo buta hatinya, kalau gua jadi Najwa, gua tampolin satu-satu orangnya Prabowo. Terus ini ada fotonya Pak Prabowo, terus dikatakan muka pembantu itu, ya. Prabowo makan gorengan, besoknya langsung itu
Waduh, kasar banget orang ini. Lanjut, next. Nanti tugasnya Mbak Bivitri, Kang Dedi, terus Pak Eros ini untuk ini orang dengan kayak gini tuh kayak apa gitu ya. Saya bawa bukti-bukti. Boleh bawa sabu asalkan seiman. Ya. Wah, goblok gitu. Itu bukan BK, itu hinaan untuk Pak Prabowo. Wah, gitu ya. Gagal. Ya. Jalan lunak KNTL itu artinya apa ya? Lunak ya, nggak ngerti aku. Lanjut, next. Ini bahkan menghina lambang negara kita yang waktu itu dipakai oleh Pak Prabowo, Garuda Merah. Garuda Merah adalah burung yang sedang mengalami menstruasi, gila kan? Apa yang dia tulis? Segera beli pembalut biar nggak bocor. Dulu karena beliau kan sering bilang bocor Pak Prabowo. Tapi kalau beli pembalut jangan di malam hari, ntar bisa diculik kampret. Ini kan memang menyerang kepada kampret. Oh nasibku saya tidak tahu apa-apa TPID. Ingat, Pak Prabowo waktu itu dikasih pertanyaan oleh Jokowi soal TPID. Waktu di debat Capres. Ya. Coba tanya atasan saya. Jadi ini kasar banget anak ini. Terus lanjut. Nah, selain itu dia punya ketertarikan terhadap bagian tubuh wanita. Sini, coba lihat susunya. Ini ada gambar di atas sebenarnya. Yang gambar seksi, tapi nggak saya tampilkan. Next, lanjut. Nah ini, saya nggak usah baca lah ya. Lanjut, next. Nah, ini adalah untuk menjelaskan. Kalau tadi RKGBRN, saya menjelaskan apa itu akun Cilipari. Cilipari adalah akunnya Gibran. Karena ada ucapan selamat juga. Congrats Gibbs, putra pertama Presiden Joko Widodo dikabarkan akan memposting mantan Putri Solo. Orang ngirimnya ke Cilipari. Berarti kita udah dapat dua identitas. RKGBRN dan Cilipari. Lanjut, next. Nah, ini juga ada yang menyerang pemerintahnya Pak Jokowi, pemerintahan tapi dia jawab lu tuh yang ya. Asu bohongnya itu ya. Lanjut, next. Nah, ini. Jadi niat dia tuh juga sudah kelihatan. Tanggal tua, penake ngedit foto terus nge-share berita hoax neng Kaskus. Dia lupa dia ngetiknya itu di Cilipari. Jadi dia kadang-kadang lupa ngetiknya itu di Cilipari atau di Fufafa. Dia lagi ngetik di Cilipari. Tahu siapa pemilik Cilipari? Jelas kalau ini. Nggak usah ditanyain lagi. Kalau Kaskus kan ada yang ngelak ya. Bahkan IG-nya itu jelas Markobar 1996. Itu adalah Instagramnya Martabak Kota Barat waktu itu. Lanjut, next. Nah, negeri kian hancur, akankah Prabowo Subianto tinggal diam? Nah, terus kemudian ada sang putra mahkota, Pangeran Gemulai Didit Endi Prasetyo. Dia nulis lah. Katanya pacaran sama Velove. Jangan-jangan settingan biar nggak dikatain. Ya. Next, lanjut. Jadi teman-teman, ini banyak sekali kayak gini. Supaya nggak terlalu lama, next saja. Ya. Ini silahkan dibaca. Keponakan lu juga jago acting di Ranjang. Ini bukan Didit, tapi satunya. Ya, gitu. Dalam kurung Dini. Lanjut, next. Pemerintah tunjangan anak-anak istri dihapus. Salah lu sendiri jadi PNS. Kasar banget. Kata-katanya paling banyak kata itu. Ya. KONTOL itu tadi. Lanjut, next. Nyindir Wowo cerai sama istri pas pilpres mau rujuk tapi nggak jadi anaknya. Terus next. Ini semua fakta ya Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah yang sebagian sudah dihapus tapi sudah sempat dikumpulkan oleh tadi BIN tadi ya. Badan Intelijen Netizen tadi ya. Nah, ini sebenarnya nyaris. Kalau dia tambah sedikit dia bisa kena pasal ya. Mau lo pakai unta kayak junjungan lo ya. Tapi ini masih belum ya, masih agak tipis. Lanjut, next. Nah, dia pun mengatakan Pak Prabowo itu apa? Ada di situ. Lanjut, next. Pak Habibur Rahman juga dihina. Orang ini mukanya jelek banget ya. Gitu. Lanjut, next. Kasihan capres yang anaknya fashion designer. Lanjut, next. Cerita tentang tangan Pak Prabowo yang habis. Jadi Pak Prabowo itu habis pilpres, terus nunjukin tangannya. Apa komentar dia? Kasihan Om Wowo dalam materai, jadi nggak pernah nyelup lagi. Pikirannya tuh nyelup kemana gitu loh ya. Lanjut, next. Istri cerai, anak, terus mau lebaran sama siapa gitu ya. Lanjut, next. Prabowo sebut 99 ini pas-pasan. Dia malah mengatakan tampangnya Pak Prabowo yang pas-pasan. Ya, lanjut, next. Mas Anies pastikan nikah masal, yang diserang Pak Prabowo lagi. Wowo suruh ikut nikah masal. Lanjut, next. Kasihan lo, Wowo. Terus lanjut. Ini pada ini ya, apalagi itu artinya ya. Terus lanjut. SBY juga diserang. SBY itu orang terbaper sedunia. Ya. Jadi Pak SBY juga harus tahu dia itu diserang juga oleh Fufafa. Lanjut, next. Capres gak punya istri dan cawapres dengan banyak istri. Ya, waktu itu. Ya, lanjut, next. Nah, ini juga. Ini yang termasuk sering sekali diucapkan oleh dia. Jadi selain susu, dia nyerang ada 14 artis, termasuk salah satu yang paling sering adalah Syahrini. Lanjut, next. Nah, ini juga menarik. Ini juga bukti. Waktu itu disebut-sebut menyembunyikan anak pertamanya. Yang bilang Andi Arief.
Tapi terus anak Fufu Fafa ini jawab, sini lonjing, gitu aja. Gua nggak ngumpet. Ayo, Fufu Fafa ini jawab. Ada yang disebut anak Jokowi, Fufu Fafa yang jawab. Artinya apa? Ya udah jelas kan? Ya lanjut. Makin ini Fadlizon diserang juga, Realcon Pak Prabowo menang, makin gendut aja tuh, babi. Ya lanjut, next. Ini nyinggung lagi, Mat jago pidato di kandangnya di hadapan penuh, macan Asia mengeong, meong gitu. Lanjut, next. Ini rasis. Ada saudara kita di Papua, ya, di Indonesia Timur, maaf. Novela Gerindra diteror lewat Facebook. Dia jawab, kasihan rumahnya dibakar sampai gosong tuh kulit. Jadi bukan hanya soal apa penghinaan, bukan hanya soal porno, rasis juga. Lanjut, next. Nah ini banyak banget ya. Saya nggak perlu bacakan. Ini saya kumpulkan yang ada kata-kata itu semua. KONTOL itu banyak banget. Ya, terus lanjut. Ini soal susu, banyak tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus banyak. Ini kasar banget. Mati lu, pengen mati juga banyak. Lanjut, next. Korupsi juga ada ya. Lanjut, next. Nah ini KONTOL terus nyerang partai PKS. Terus. Bodoh bangga Mimi. Nah ini susu lagi ya. Terus. Nah saya hampir masuk ke analisis. Lanjut, next. Ini lagi KONTOL lain ini dengan yang tadi. Jadi banyak banget kata-kata lain. Nah ini dia akses ke pornografi dan orang ini sudah tidak sadar lagi. Dia nulis di Fufafa, RedTube dan website-website semacamnya juga bisa diakses kemarin Jumat. Jadi sudah nggak kekontrol lagi orang ini kalau nulis. Ya, dia nulis RedTube dan website. Apa itu website-website yang kayak RedTube? Lanjut, next. Nah, dia juga masuk sebuah forum yang lebih porn daripada kasus, namanya Formspring. ID-nya di Formspring Raka Gunarli. Jadi Raka Gunarli, kita tahu siapa dia, ya. Kenapa pakai ID Raka Gunarli? Ya, ini nama gue beneran Raka. Jadi dia ngaku nama benernya dia itu ada Rakanya. Siapa yang punya nama Raka di tengah-tengahnya? Nah itu. Lanjut, next. Dia juga masuk forum untuk porno untuk orang-orang Indonesia, namanya semprot.com. Nah itu. Masuk pakai akun Fufafa. Lanjut, next. Nah, teman-teman, ini agak kecil, tapi di sini kalau dilihat, inilah akses dia ke berbagai situs porno. Ada ke Spank Bang, ada ke Scrat, ada RedTube, Xvideo, Mail, Chaturbase, Mokba, sampai ke situs-situs Eropa Timur. Artinya, dia tuh sangat pintar kalau kata si cewek kemarin tuh. Oh iya, Fufafa memang pintar lah, pintar akses situs porno tuh banyak banget tuh. Banyak banget tuh di sebelah. RedTube, Chaturbase, Wamster, Videos, Pang Bang dan lain sebagainya. Ini kreatif sekali hiburannya Fufafa. Banyak hiburannya dia. Lanjut, next. Nah, inilah yang mulai saya menukik sekarang. Teman-teman, pernah dia kehilangan password. Dia nulis, aku gak iso login Raka Gunarli. Cilipari dan Raka Gunarli terhubung. Karena dia nggak bisa login di Raka Gunarli. Tapi yang ngetik adalah Cilipari. Ya, lanjut, next. Pada saat yang sama, tahun 2014, kalau kita mau beli tab, itu harganya masih 8 jutaan. Siapa anak remaja yang bisa beli tab seharga 8 jutaan? Nggak banyak, apalagi di Solo. Fufafa dan Cilipari menuliskan hal yang sama pada tanggal yang sama. Akhirnya jadi beli juga, tapi tab yang warna putih udah pada ludes. Dia tulis di bawahnya, ini tab S untuk bonus Samsung Galaxy. Jadi dua akun yang sama menuliskan hal yang sama persis, yaitu Fufafa dan Cilipari. Bukan hanya ini, lanjut, next. Hal yang sama persis lagi, Fufafa dan Cilipari Catering. Yang satu, guys, sorry stupid question. Kalau mau beli gunting yang kayak di stick gunting di PIK, oh ini ahlinya PIK ada di sini nih, Pak Saididu nih. Ada di mana ya? Itu yang nulis pertama Fufafa, 3 November jam 8 pagi. Cilipari jam 11 pagi. Nulis hal yang sama persis kalimatnya. Kalau bukan dari orang yang sama, kalimatnya bisa sama persis, tidak mungkin. Dan yang nulis pertama adalah Fufafa. Kalau Cilipari yang nulis duluan, oke, mungkin Fufafa niru Cilipari. Ini ini Cilipari yang niru Fufafa. Lanjut, next. Ini paling menarik. Tanggal 11 November 2013, Menteri Koperasi UKM waktu itu, ya, Pak Syarif Hasan, itu punya acara di UNS, Universitas Negeri 11 Maret. Pesan cateringnya Cilipari. Saya tahu persis pesan cateringnya di Cilipari, soalnya sudah saya cek ke sana. Fufafa menuliskan esok paginya, saya berterima kasih dan bersyukur, soalnya acara kemarin pesan cateringnya, moga-moga Pak Menteri suka masakan saya. Cateringnya Cilipari yang berterima kasih Fufafa.
Ini tangan Tuhan ini yang menuliskan, ya. Disembunyikan tapi muncul juga. Kita buka dulu. Lanjut, next. Nah, dia lupa pas mau nulis yang gayanya Fufu Fafa, dia pakai akun Cilipari. Kemripek Pak, bukan temem. Apa itu artinya? Kan kasar banget ini. Organ vital wanita. Nulisnya di Cilipari loh, bukan di Fufu Fafa loh. Tapi gaya penulisannya gaya Fufu Fafa. Lanjut, next. Nah, konfirmasi paling penting berasal dari orang namanya itu Joko Widodo, @Jokowi. Jokowi nulis, aduh, @Kaisang dan Cilipari. Jadi udah jelas kan, nggak bisa lewat lagi. Kalian ini jauh dari orang tua, sudah punya usaha sendiri, masih suka yang rukun dong. Gitu. Karena waktu itu Kaisang menyerang Cilipari, ya. Say no to Marco. Jadi yang mengamini akun itu termasuk orang namanya Joko Widodo. Lanjut, next. Saya sampai ambil kesimpulan. Ini akunnya Gibran yang baru, ya. Gibran tweet. Ini mulai tahun 2022. Ini makanya dia pakai akun yang lain. Dia sudah mau menghilangkan jejak. Dia pakai Gibran tweet itu 2022. Lanjut, next. Tapi ada juga di sosial media itu anonymous, orang-orang yang tidak mau diketahui. Dia kemudian membuka data lengkap, dibocorkan. Lanjut, next. Dimasukkan. Jadi teman-teman, kalau kita kehilangan password, kalau kita nggak bisa buka lagi akun, maka kita punya satu kata yang namanya emergency rescuer, emergency account. Emergency account dari Kaskus Fufu Fafa, menariknya adalah dimasukkan nomor handphone ini 62897 sekian 833 ini, dimasukkan Cilipari, masuk. Ciliparinya tahu kita siapa, nomor handphonenya kita sekarang. Ini netizen iseng, masukkan nomor handphone yang dikenal dulu. Lanjut, next. Dan nomor handphone ini plus 827502823 itu namanya siapa? Gibran Raka Buming Raka, ya. Bahkan disimpan dengan nama Syahrini, CS Syahrini. Artinya dia pernah ada orang menyimpan nomor ini sebagai orang yang mencari Syahrini. Ini kalau cowok-cowok tahu lah, ya. Artinya kadang-kadang orang kalau nggak dapat aslinya cari KW-nya. Iya, itu kehidupan malam itu, ya. Lanjut, next. Nah, ini teman-teman, biar jelas banget. Cilipari adalah akunnya Cilipari. Cilipari menurut aku gak bisa login neng Raka Genarli. Cilipari ngaku gak bisa login Raka Genarli. Raka Genarli Prime ID di Fufu Fafa. Nama Raka, Twitternya RKGBRN. Kaisang pernah nulis selamat ultah untuk ibu sama Mas RKGBRN. Mereka sendiri ngakuin kalau diantara mereka tuh saling berkomunikasi. Ini tulisannya. Lanjut, next. Identifikasi lagi. Bung Roy bisa langsung pada siap. Jadi ini sudah kesimpulan. Contoh saya kira udah. Ya, ini udah kesimpulan. Ini kesimpulannya. Artinya nih nomor handphone dan email tadi. Ini yang nomor-nomor tadi, Cilipari artinya terhubung. Jadi artinya kalau ada orang bilang kita atau Roy Suryo itu hanya omong-omong saja, inilah buktinya. Ini bukti 100% kalau ini ilmiah, nggak hanya 99,9. Pak Lukas saya teruskan dikit aja. Lanjut, next. Ini bukti data-data dia, ada di TPS, ada di nama lengkapnya. Lanjut, next. Yang paling menarik lagi, ini teman-teman yang Star GoPay atau Vovo, ketemunya namanya siapa? Ya Gibran, kalau nomor telepon itu. Jelas betul. Lanjut, next. Ini data dia, sama persis. Lanjut. Nah, ini yang paling menarik. Dia pernah tidak mengakui nomor handphonenya. Bahkan nomor handphonenya disaru namanya menjadi Selamat. Pemirsa, jadi itulah tadi beberapa fakta-fakta dan data-data yang dibuka Roy Suryo tentang Fufu Fafa. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pernyataan Roy Suryo atau justru kalian punya teori sendiri tentang siapa itu Fufu Fafa? Silahkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam perjuangan dan salam akal sehat.